Malam itu hujan turun deras, suara petir menggelegar, dan aku duduk sendirian di ruang tamu yang terasa dingin. Suamiku belum juga pulang, bahkan tak ada kabar sedikit pun di ponselnya. Tubuhku lemas, kepala berputar, dan pandangan mulai kabur. Tiba-tiba pintu rumahku diketuk keras. "Bu, ini saya Dokter Arga. Saya dengar dari tetangga ibu sakit ya." Aku membuka pintu dengan sisa tenaga, dan di hadapanku berdiri seorang dokter muda, tampan, dengan jas hujan yang masih basah kuyup, tatapannya tajam, tapi hangat. Ia langsung memegang pergelangan tanganku, seakan tahu kalau tubuhku benar-benar butuh pertolongan. Aku baik-baik saja kok." Suaraku bergetar mencoba menutupi rasa rapuh, namun genggamannya menahan, membuatku seketika merasa nyaman. "Jangan pura-pura kuat, Mbak. Kadang kita hanya butuh sebuah pelukan," ucapnya lirih. Kata-kata itu menembus pertahananku yang sudah lama runtuh, dan sejak malam itu, hidupku berbunga-bunga ke pria lain. Namaku Nadia, usiaku 31 tahun. Orang-orang bilang aku punya wajah manis dan tubuh gemoy yang selalu membuatku tampak lebih muda dari umur sebenarnya. Sehari-hari aku hanya ibu rumah tangga biasa, mengurus rumah sederhana kami di sudut perumahan yang cukup tenang. Aku menikah dengan Bayu, pria pekerja kantoran, yang sejak awal ku kenal adalah sosok pekerja keras. Ia rajin, tekun, dan penuh ambisi. Awal pernikahan, aku merasa hidupku sempurna, punya suami yang penuh perhatian, suka bercanda, dan selalu punya cara membuatku tertawa meski sesibuk apapun. Pagi itu seperti biasa aku menyiapkan sarapan, nasi goreng kesukaan Bayu, lengkap dengan telur mata sapi yang selalu ia minta. Ia duduk di meja makan, rapi dengan kemeja kantornya, sambil membuka laptop kecil untuk mengecek laporan sebelum berangkat. "Sayang, kamu gak bosan tiap hari makan nasi goreng buatan aku?" tanyaku sambil menyodorkan piring. Ia menoleh sebentar, lalu tersenyum singkat. "Selama kamu yang masak, gak bakal bosan sayang." Aku ikut tersenyum. Jawaban sederhana itu cukup untuk menghangatkan pagi. Di momen seperti ini, aku sering berpikir, mungkin beginilah wujud cinta yang nyata. Sederhana, tapi terasa utuh. Setelah sarapan, Bayu mencium keningku cepat, lalu buru-buru berangkat kerja. Dari balik pintu, aku sempat melambaikan tangan sambil berbisik dalam hati, "Semoga kamu gak terlalu sibuk hari ini, Mas." Hari-hariku biasanya kuisi dengan merawat rumah, berkebun kecil di halaman belakang, atau sekadar ngobrol dengan tetangga. Kadang aku juga menyibukkan diri dengan membuat kue, lalu memberikannya ke anak-anak kecil di sekitar. Semua terlihat baik-baik saja, seakan hidupku tenang dan lengkap. Aku tidak tahu, di balik semua rutinitas ini, ada ruang kosong yang perlahan-lahan tumbuh. Ruang yang kelak akan membuatku goyah, dan hadirnya seorang dokter tampan akan mengisi celah itu dengan cara yang tak pernah aku bayangkan. Sebelumnya, semakin hari aku makin merasakan jarak dengan Bayu. Bukan berarti ia berubah jadi suami yang dingin. Hanya saja, sejak dipromosikan di kantornya, waktunya makin terkuras habis. Pulang larut malam sudah jadi kebiasaan. Bahkan kadang ia memilih tidur di kantor dengan alasan rapat pagi. Awalnya, aku mencoba mengerti. Aku tahu semua ini untuk masa depan kami, untuk kehidupan yang lebih mapan. Tapi seiring waktu, aku mulai merasakan sepi. Rumah yang dulu penuh canda tawa kini lebih sering dipenuhi suara jam dinding berdetak. Malam-malam terasa panjang. Aku duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel yang hanya menampilkan notifikasi pekerjaan dari Bayu chatku. Sekadar dijawab singkat, "Iya, nanti," atau "lagi sibuk." Kadang bahkan tak sempat terbaca. Di sisi lain, aku mencoba tetap menjalani hari dengan wajah ceria. Tetangga bilang aku istri yang beruntung, punya suami mapan, rumah nyaman, dan penampilan yang selalu segar. Mereka tidak tahu di balik senyum cemoy ini, aku menahan rindu yang makin sulit kutanggung. Suatu sore, aku menghadiri acara arisan kecil di rumah Burani, tetangga sebelah. Di sana aku melihat sosok yang sempat kulihat sekilas sebelumnya.
Dr. Arga, dokter muda yang membuka praktik tak jauh dari perumahan kami. Ia datang bukan untuk ikut arisan, tapi diminta mengecek kondisi salah satu ibu yang sedang sakit. Aku perhatikan caranya bicara lembut, tenang, dan penuh perhatian. Matanya teduh, senyumnya hangat. Entah kenapa, ada sesuatu darinya yang membuat suasana jadi adem. Saat ia menoleh ke arahku, aku cepat-cepat mengalihkan pandangan, takut terlalu terlihat kagum. Sepulang arisan, aku masih terbayang-bayang sikapnya. Bukan berarti aku langsung jatuh hati. Aku masih berpegang pada cintaku untuk Bayu. Tapi tanpa ku sadari, benih kecil itu mulai tumbuh. Benih yang kelak akan menguji kesetiaan dan hatiku. Malamnya aku kembali duduk di ruang tamu, menatap pintu yang tak kunjung terbuka. Bayu lagi-lagi tidak pulang. Dari jendela hujan turun deras, menambah rasa dingin yang sudah menempel di dadaku. Aku bergumam lirih. Aku butuh kamu, Mas. Bukan cuman uangmu, bukan cuman janji masa depanmu. Aku butuh hadirmu di sini. Malam-malam seperti inilah yang nantinya akan mempertemukanku kembali dengan Dr. Arga dengan cara yang tak pernah kuduga. Saat tubuhku akhirnya menyerah pada sepi, malam itu rasa dingin dari hujan yang turun deras merambat ke seluruh tubuh. Kepalaku berputar, tenggorokanku kering, dan langkahku goyah. Aku mencoba bertahan dengan menyeduh teh hangat, tapi tubuhku menolak. Aku ambruk di kursi ruang tamu sendirian, tanpa kabar sedikit pun dari Bayu. Aku ingat samar-samar tetanggaku, Bu Rani, masuk ke rumahku setelah mendengar pintu setengah terbuka. Paniknya membuat suara-suara gaduh terdengar samar di telingaku. Nadia, kamu sakit? Aduh, ini pucat sekali. Panggil Dr. Arga cepat, teriaknya pada anaknya yang berlari keluar. Dan dalam kabur mataku, aku melihat sosok itu datang. Dr. Arga, tangannya yang hangat menyentuh pergelangan tanganku. Meraba denyut nadi, lemas sekali. Kamu terlalu capek, mungkin juga telat makan. Kamu butuh istirahat. Aku hanya bisa menutup mata, pasrah. Tapi saat itu juga, entah kenapa, hatiku merasa tenang. Ada sesuatu pada genggamannya, rasa aman yang sudah lama tak kudapat. Setelah memberikan pertolongan kecil, Dr. Arga memintaku berbaring di sofa dengan bantal yang ditata Bu Rani. Ia menuliskan resep sederhana, lalu berpesan, kalau suami kamu belum sempat pulang, jangan segan hubungi saya. Jangan biarkan diri kamu kesepian dalam sakit. Aku menatapnya sekilas. Ada sesuatu di balik ucapannya yang membuat dadaku sesak. Kata-kata itu seolah menyentuh ruang kosong di hatiku. Ruang yang selama ini dibiarkan Bayu tak terisi. Malam itu, aku berhasil tertidur dengan bantuan obat dari dokter. Tapi pikiranku justru kacau. Aku merasa bersalah karena ada sosok lain yang mampu membuatku merasa diperhatikan. Sementara suamiku sendiri tak ada di sampingku. Keesokan harinya, Bayu baru pulang saat matahari sudah tinggi. Wajahnya letih, tapi masih sempat membuka laptop begitu masuk rumah. Mas, semalam aku sakit, kataku pelan berharap ia menunjukkan sedikit khawatir. Oh iya, maaf ya sayang, aku harus ke kantor lagi siang ini. Deadline laporan. Minum obat saja ya, jawabnya cepat tanpa menoleh. Hatiku mencelos. Aku ingin marah, tapi suara itu tercekat di tenggorokan. Yang tersisa hanya tatapan kosong ke arah pintu. Pintu yang semalam diketuk seseorang yang bukan suamiku. Dan tanpa kusadari, sejak hari itu, bayangan Dr. Arga mulai menempel kuat di pikiranku. Awalnya hanya sekilas. Saat aku memasak di dapur, aku teringat tatapan seriusnya ketika memeriksa kondisiku. Saat aku menyiram bunga di halaman, senyumnya tiba-tiba hadir di benakku. Bahkan ketika aku duduk sendiri di ruang tamu, aku bisa mendengar kembali suaranya yang tenang. Jangan biarkan diri kamu kesepian dalam sakit. Aku mencoba menepis semua itu. Aku bilang pada diriku sendiri, aku hanya kagum pada kebaikannya. Tidak lebih, tapi semakin ku tepis, semakin aku merasa terikat. Sementara itu Bayu makin tenggelam dalam pekerjaannya. Malam-malam berikutnya, ia tetap tak pulang atau kalaupun pulang, tubuhnya hanya rebah sebentar, lalu berangkat lagi sebelum fajar. Perhatian yang dulu hangat kini hilang, diganti dengan dinginnya layar laptop dan ponsel. Suatu siang tubuhku kembali terasa lemah. Aku tidak mau merepotkan tetangga lagi. Jadi, dengan sedikit ragu, aku memberanikan diri datang ke klinik kecil, tempat Dr. Arga praktik. Ruang tunggunya sederhana tapi bersih.
harum dengan aroma obat antiseptik bercampur wangi kayu manis dari diffuser di sudut ruangan. Begitu pintu ruang periksa terbuka, aku melihat sosoknya berdiri, rapi dengan jas putih. Senyum ramah menghiasi wajahnya. Nadia, suaranya terdengar kaget, tapi sekaligus hangat. Kamu akhirnya datang juga. Duduklah, aku tersipu. Entah kenapa degup jantungku lebih cepat dari biasanya. Aku cuma agak pusing, Dok. Gak parah kok. Ia menatapku lama, seolah menembus kebohongan kecil yang kusembunyikan. Kamu terlalu sering bilang baik-baik saja, padahal tidak. Aku tahu. Yukepannya membuatku terdiam. Ada getar halus yang menjalar di dadaku. Rasanya seperti dipahami tanpa perlu menjelaskan panjang lebar. Setelah pemeriksaan singkat, ia menyodorkan segelas air putih. Tangannya tanpa sengaja menyentuh jariku, membuatku terhenyak. Bukan karena berlebihan, tapi karena sudah terlalu lama. Aku tidak merasakan sentuhan penuh perhatian seperti itu. Nadia, katanya pelan, kesehatan itu bukan cuma soal tubuh. Kadang hati yang terlalu kosong juga bisa bikin badan ikut lemah. Aku menunduk, menahan perasaan yang campur aduk. Kata-katanya terlalu tepat, terlalu menusuk. Air mataku hampir jatuh, tapi kutahan mati-matian. Saat aku pamit, ia hanya berkata, singkat, kalau kamu butuh teman bicara, aku ada. Bukan cuma sebagai dokter. Sepanjang perjalanan pulang, aku merasa bimbang. Ada perasaan hangat yang mengisi rongga hatiku. Tapi bersamaan dengan itu, muncul rasa bersalah yang menyesakkan. Tat, aku masih istri Bayu. Aku masih ingin mempertahankan rumah tangga ini. Namun, semakin aku berusaha menolak, semakin aku takut kalau suatu hari nanti aku benar-benar tak sanggup lagi. Hari-hari berikutnya, perasaan itu semakin nyata. Aku mulai sadar, ada sesuatu yang hilang dari hidupku. Kehangatan, bukan soal uang belanja, bukan soal rumah yang sudah cukup nyaman, tapi soal hadirnya seseorang yang benar-benar melihatku, mendengarku, merangkulku ketika aku rapuh. Suamiku Bayu tetap saja sibuk dengan pekerjaannya. Malam-malamku kosong. Aku sering duduk di teras rumah, memandangi jalanan sepi, berharap ada suara langkah kaki yang kukenal. Tapi yang datang hanya pesan singkat di layar ponsel. Aku lembur lagi. Jangan tunggu. Awalnya aku marah, tapi lama-lama aku lelah. Aku tak mau hanya jadi penghuni rumah yang menunggu tanpa kepastian. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menetapkan tujuan sederhana. Aku ingin kembali merasakan arti kebahagiaan, entah dari Bayu atau mungkin dari siapapun yang mampu memberiku itu. Dan tanpa kusadari, langkah kecil ke arah tujuan itu dimulai ketika aku semakin sering bertemu dengan Dokter Arga. Kadang ia hanya menyapa dari kejauhan saat aku berbelanja di Waring. Kadang ia menanyakan kabarku lewat pesan singkat, sekadar memastikan aku makan tepat waktu. Semakin hari hatiku mulai terikat. Aku tahu ini berbahaya. Aku tahu aku sedang berjalan di tepi jurang. Tapi di sisi lain, aku juga merasa hidupku kembali berwarna. Sampai akhirnya gosip mulai berhembus di lingkungan perumahan. Suatu sore aku sedang menyapu halaman, ketika dua ibu-ibu lewat sambil berbisik, sengaja dibuat cukup keras untuk kudengar. Itu si Nadia ya? Cantik sih. Tubuhnya juga gemoy. Pantas aja Dokter Arga sering main ke rumahnya. Iya, padahal suaminya kan jarang pulang. Jangan-jangan. Aku terhenti. Sapu di tanganku nyaris jatuh. Rasanya panas. Wajahku memerah. Bukan karena malu saja, tapi juga karena takut. Gosip itu bisa jadi bom waktu yang menghancurkan segalanya. Malamnya, aku memberanikan diri bicara pada Bayu. Mas, aku gak kuat sendirian terus. Orang-orang mulai ngomong macam-macam tentang aku dan Dokter Arga. Bayu menutup laptopnya sebentar, tapi wajahnya datar. Kenapa harus peduli sama omongan orang? Lagian, aku percaya sama kamu, tapi aku yang malu, Mas. Aku yang harus hadapi mereka. Udahlah sayang, jangan lebay. Aku sibuk cari uang buat kita. Jangan bikin masalah dari hal sepele. Aku
Kata-katanya menampar lebih keras daripada gosip itu sendiri. Ia tak mengerti betapa aku terluka. Ia tak tahu betapa aku berjuang sendirian, menahan semua pandangan sinis orang. Malam itu aku menangis dalam diam. Dan di tengah tangisanku, saat pikiran mulai tumbuh kuat, kalau aku tidak bisa mendapatkan pelukan hangat dari suamiku. Mungkin aku harus mencari kekuatan itu di tempat lain. Hari-hari setelah percakapan dingin dengan Bayu, terasa semakin berat. Aku seperti berbicara pada dinding. Setiap kata yang keluar dari bibirku hanya memantul kembali tanpa jawaban berarti. Aku mulai kehilangan arah, kehilangan semangat di saat aku rapuh seperti itu. Dokter Arga muncul sebagai cahaya kecil yang tak kusangka begitu menenangkan. Suatu sore aku kembali bertemu dengannya, secara tak sengaja, di depan minimarket dekat perumahan. Ia membawa kantong belanja berisi susu dan roti. Sementara aku baru saja keluar dengan sekantong buah. Nadia, sapaannya lembut membuatku berhenti di tempat. Aku mencoba tersenyum tipis. Halo dok. Maksudku, Mas Arga? Iya, sebentar, lalu terkekeh kecil. Gak usah terlalu formal, anggap saja aku temanmu. Teman. Satu kata sederhana, tapi rasanya menembus hatiku yang haus akan kehadiran. Kami lalu berjalan bersama menuju arah rumah. Perjalanan singkat itu dipenuhi obrolan ringan. Tentang cuaca, tanaman, bahkan tentang kue yang sering kubuat. Aku tertawa kecil, sesuatu yang sudah lama tak kulakukan dengan Bayu. Sampai di depan rumahku ia berhenti sejenak. Nad, kamu kelihatan capek. Jangan terlalu mikirin omongan orang. Yang tahu dirimu ya cuma kamu sendiri, katanya pelan. Aku menunduk, air mata hampir jatuh. Kenapa kata-katanya selalu pas? Kenapa ia bisa membaca hatiku lebih baik daripada suamiku sendiri? Malam itu, aku tak bisa tidur. Bayu belum pulang lagi. Ponselku hanya berisi pesan singkat darinya. Lembur, jangan tunggu. Aku menatap layar, lama sekali. Lalu meletakkannya di meja. Di kepalaku hanya terngiang kalimat Arga. Anggap saja aku temanmu. Hari-hari berikutnya, kebersamaan kami semakin sering. Kadang ia mampir setelah praktik, sekadar menanyakan kabarku atau menitipkan vitamin. Kadang ia menolongku mengangkat galon, atau sekadar duduk di teras sambil membicarakan hal-hal kecil. Tapi semakin sering aku bersamanya, semakin berat dilema yang kurasakan. Hati ini terbelah dua. Di satu sisi, aku masih ingin mempertahankan rumah tanggaku bersama Bayu. Tapi di sisi lain, aku tak bisa menolak kenyataan bahwa setiap kali Arga ada di dekatku, aku merasa hidup kembali. Suatu malam, setelah hari yang panjang, aku duduk di teras dengan pandangan kosong. Hujan turun, rintik-rintik, dan tanpa kusangka, Arga muncul dengan payung di tangannya. Nat, aku lewat, aku lihat lampu rumahmu masih menyala. Kamu gak tidur? Tanyanya. Aku menggeleng pelan, mencoba menahan emosi. Aku gak bisa tidur, Mas. Rasanya kosong. Ia menatapku lama lalu duduk di sampingku. Kamu gak sendiri. Kejang manusia. Cuma butuh diyakinkan kalau ada orang yang peduli. Kata-katanya sederhana. Tapi aku tak sanggup lagi menahan air mata. Untuk pertama kalinya, aku menangis di hadapan seseorang yang bukan suamiku. Dan anehnya, aku merasa lega. Aku tahu, mulai saat itu, aku benar-benar berada di ambang bahaya. Hari-hari berikutnya berjalan bagai mimpi buruk yang perlahan jadi kenyataan. Semakin aku berusaha menahan diri, semakin kuat pula tarikan yang menggiringku pada Arga. Ia selalu muncul di saat-saat aku merasa paling rapuh. Seperti jawaban yang tak pernah bisa diberikan oleh Bayu. Sementara itu, aku masih mencoba memperjuangkan rumah tanggaku. Aku memasak makanan kesukaan Bayu, menata rumah seindah mungkin, bahkan menungguinya sampai larut malam, dengan harapan ia pulang dan duduk bersamaku, walau hanya sebentar. Tapi yang kutemui hanyalah pintu rumah yang tetap sepi. Malam demi malam, aku duduk di teras, memandangi jalan gelap, berharap bayangan suamiku muncul. Namun yang sering kutemui justru Arga, datang dengan senyum menenangkan,
menanyakan kabarku, lalu duduk menemani. "Bayu masih sibuk ya?" tanyanya suatu malam. Aku hanya mengangguk, suara tercekat di tenggorokan. "Nat, kamu gak boleh terus-terusan begini. Kamu bisa hancur." Aku menoleh menatap matanya yang penuh ketulusan. "Lalu aku harus bagaimana, Mas? Aku capek menunggu. Tapi aku juga takut. Takut kehilangan semua yang sudah aku bangun." Arga diam lama seakan menahan sesuatu yang ingin ia kata. Lalu ia menarik napas dalam. "Kadang kita harus memilih, meski pilihannya sama-sama menyakitkan." Pertanyaannya, kamu mau terus hidup dalam sepi atau mulai memperjuangkan kebahagiaanmu sendiri? Kata-katanya membuat dadaku bergemuruh. Aku tak bisa menjawab, hanya menunduk dengan air mata mengalir. Di saat yang sama, gosip tetangga semakin menjadi-jadi. Beberapa ibu-ibu sengaja menyindirku terang-terangan. "Nadia tuh cantik sih. Pantes dokter muda betah mampir." Aku pura-pura tak dengar, tapi hatiku koyak. Aku tahu mereka melihatku berbeda sekarang. Ketegangan memuncak ketika suatu malam Bayu akhirnya pulang. Wajahnya letih, tapi bukan itu yang membuatku terluka. Ia langsung masuk kamar kerja tanpa menanyakan kabarku sama sekali. Aku menahan air mata, lalu memberanikan diri mengetuk pintu. "Mas, kita bisa bicara sebentar?" Ia hanya mendesah. "Besok aja sayang. Aku capek." Aku terdiam di depan pintu tertutup itu. Untuk pertama kalinya, aku merasa semua usahaku sia-sia. Aku sudah menunggu, menahan, berjuang, tapi yang kudapat hanyalah tembok dingin. Malam itu aku keluar rumah, duduk di bangku teras, dengan tubuh gemetar menahan tangis. Dan seperti biasa, Arga datang. "Nadia," suaranya lirih, penuh kekhawatiran. Ia melihat wajahku basah oleh air mata, lalu berdiri di hadapanku. Aku menatapnya, tak lagi berusaha menyembunyikan perasaanku. "Mas, aku gak kuat lagi." "Henning," hanya suara hujan, rintik-rintik yang menemani kami. Dan di momen itu, aku sadar, aku berada di persimpangan paling sulit dalam hidupku. Arga menatapku lama seolah mencoba membaca isi hatiku yang porak-poranda. Tatapannya bukan sekadar kasihan, tapi ada ketulusan yang membuat pertahananku runtuh. Ia mendekat, suaranya pelan namun tegas. "Nat, kamu gak harus menanggung ini sendirian. Kalau kamu butuh bahu untuk bersandar, aku ada kok." Aku menunduk. Air mataku jatuh membasahi telapak tangan. Rasanya hatiku pecah berkeping-keping. "Mas, aku takut. Aku takut salah langkah. Aku masih istri Bayu. Aku masih harus menjaga semuanya." Arga menghela napas, lalu berjongkok di hadapanku agar wajah kami sejajar. "Kamu manusia, Nat. Kamu berhak bahagia. Bahkan kalau Bayu gak lagi melihatmu, itu bukan berarti kamu harus mati perlahan di kesepian ini." Kata-katanya menghantam hatiku. Aku bingung antara menahan diri atau menyerah pada perasaan yang sudah tak bisa kubendung. Hujan semakin deras, angin malam menusuk tulang. Tanpa sadar, aku meraih lengan Arga, sekadar mencari kehangatan. Ia terkejut, tapi tak menolak. Justru ia menggenggam tanganku erat, seolah ingin mengatakan bahwa aku aman bersamanya. Detik itu seluruh dunia terasa berhenti. Yang ada hanya aku, tangisan yang masih tersisa, dan sosok lelaki yang selalu ada di saat aku paling butuh. Namun, di balik keheningan itu, hatiku bergejolak hebat. Bayangan wajah Bayu muncul dalam pikiranku. Lelaki yang kucintai sejak awal. Lelaki yang dulu membuatku berani meninggalkan segalanya demi bersamanya. Aku ingin tetap setia. Aku ingin tetap menjadi istri yang baik. Tapi kenyataan pahit menamparku. Cinta saja tak cukup jika aku terus dibiarkan sendiri. Arga menatap mataku dalam-dalam. "Nad, aku gak akan maksa kamu memilih sekarang. Tapi jangan terus sakiti dirimu sendiri. Kalau Bayu gak bisa lagi jadi rumah untukmu, biarkan aku yang jadi tempatmu pulang." Aku terdiam, terisak. Kata-kata itu seperti tali yang menarikku keluar dari jurang kesepian. Tapi di saat yang sama juga menjerumuskanku ke dalam dosa yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Tiba-tiba, pintu rumah berderit. Aku dan Arga sontak terlonjak.
Bayu berdiri di ambang pintu. Wajahnya muram, matanya menatap kami dengan sorot yang sulit kuartikan. Antara lelah, curiga, dan marah. "Kenapa kamu di luar? Sama dia lagi?" Suaranya dingin menusuk jantungku. Aku tercekat. Bibirku bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Arga mencoba menahan diri, hanya menunduk sopan. Tapi situasi itu jelas memuncak. Disinilah semuanya pecah. Di depan tatapan suamiku. Aku tak bisa lagi menyembunyikan luka, air mata dan kenyataan bahwa hatiku sudah hampir runtuh. Bayu berdiri kaku tubuhnya, basah kuyup oleh hujan yang baru saja reda. Tatapannya menusuk, membuatku gemetar. Suaranya lirih tapi dingin. "Jadi, ini yang kamu lakukan di belakangku, Nat?" "Mas, bukan begitu." Suaraku tercekat. Aku berusaha mendekat, tapi Bayu mundur selangkah, seolah jarak kecil pun terasa menjijikkan baginya. Arga segera angkat bicara, mencoba menenangkan. "Bayu, jangan salah paham, aku cuma ada di sini karena Nat." "Tutup mulut," bentak Bayu dengan suara lantang, membuat dadaku serasa ditikam. "Kamu pikir aku nggak tahu? Dari dulu aku udah lihat cara kamu mandang istri aku. Kamu memang nunggu saat aku lengah kan?" Aku panik, buru-buru menengahi. "Mas, sumpah, demi Allah, gak ada apa-apa antara aku sama Arga. Aku cuma lagi butuh temen cerita. Kamu kan jarang di rumah." Suaraku melemah. Tangisku pecah lagi. Bayu menatapku tajam lalu tertawa getir. "Temen cerita malam-malam di depan rumah, pegangan tangan begitu? Kamu kira aku buta?" Aku terhuyung. Lututku lemas. Hatiku sakit bukan karena tuduhan itu sepenuhnya salah, tapi karena aku tahu ada kebenaran di baliknya. Aku memang lelah menunggu. Aku memang mencari hangat di tempat lain, meski tanpa niat. Arga berdiri tegak menatap Bayu penuh keberanian. "Bayu, aku hormat sama kamu sebagai suami, Nat. Tapi kalau kamu terus-terusan biarin dia kesepian, kamu harus sadar, dia bisa hancur. Aku gak pernah niat ganggu, tapi aku juga gak tahan lihat dia tersiksa." Ucapannya membuat Bayu semakin murka. Ia melangkah maju, mendorong dada Arga hingga hampir jatuh. "Kamu sok bijak ya, berani ngatur-ngatur urusan rumah tangga aku?" Aku berteriak. "Cukup, Mas, jangan gech." Aku mencoba memegang lengan Bayu, tapi ia menepis kasar. Untuk pertama kalinya, aku melihat tatapan suamiku begitu dingin. Seolah aku bukan lagi wanita yang ia cintai hening mencekam. Hanya suara hujan yang masih menetes dari genting. Aku berdiri di antara dua lelaki. Satu yang kuikat dengan janji pernikahan. Satu lagi yang tiba-tiba menjadi sandaran saat aku terjatuh. Bayu akhirnya berkata lirih, nyaris seperti desahan penuh. "Luka, mulai malam ini, aku gak tahu lagi siapa kamu, Nat. Kalau kamu lebih percaya sama dia, silakan. Aku gak akan cegah." Aku tertegun, tubuhku gemetar. "Mas, jangan bilang begitu. Aku masih istrimu. Aku masih sayang sama kamu. Tapi hatimu udah bukan milikku lagi kan?" Jawab Bayu dengan mata yang berkaca-kaca. Kata-kata itu menusukku dalam-dalam. Aku ingin menyangkal, tapi bibirku keluh karena di dalam hati kecilku, aku pun ragu pada jawabannya. Arga menatapku dengan wajah penuh dilema. Aku tahu ia ingin bicara, tapi ia menahan diri. Malam itu, udara terasa sesak. Rumahku yang dulu jadi tempat pulang, kini berubah jadi medan perang yang penuh luka dan curiga. Aku sadar malam itu adalah awal dari retaknya kepercayaan, dan mungkin awal dari runtuhnya rumah tangga yang selama ini kupertahankan dengan air mata. Sejak kejadian itu rumahku berubah menjadi asing. Bayu jarang bicara, bahkan sekadar menanyakan kabar. Dulu, meski lelah bekerja, ia masih menyempatkan diri duduk bersamaku, mendengarkan cerita kecilku, atau sekadar menegur dengan lembut. Kini, setiap kali aku mencoba bicara, ia hanya mengangguk singkat, atau berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Ruang makan terasa dingin. Kami duduk berhadapan, tapi tatapan Bayu
tak pernah lagi tertuju padaku. Ia hanya makan cepat, lalu beranjak pergi ke kamar tanpa sepatah kata. Aku yang dulu menantikan kedatangannya, kini justru merasa ngeri pada keheningan di antara kami. Suatu malam, aku memberanikan diri. Mas, sampai kapan kamu mau gini terus? Aku salah, aku tahu, tapi aku gak pernah. Bayu langsung memotong dengan suara dingin. Aku udah gak tahu harus percaya apa. Kata-kata kamu gak ada artinya lagi buat aku, Nat. Kata-katanya membuatku terdiam. Tanganku bergetar memegang sendok. Aku ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa hatiku masih ada untuknya. Tapi bibirku terkunci oleh rasa bersalah dan takut. Sejak itu aku semakin sering merasa hampa. Malam-malamku panjang, hanya ditemani suara detik jam dinding dan hujan yang sesekali turun. Di saat itulah, bayangan Arga kembali hadir. Ia memang tak lagi berani datang malam-malam setelah pertengkaran itu. Tapi sesekali ia tetap singgah siang hari, membawa makanan, atau sekadar menanyakan kabar. Aku bimbang. Aku tahu setiap kali Arga datang, dinding rumahku semakin tipis, menahan badai yang bisa menghancurkan semuanya. Tapi di sisi lain, hanya di hadapannya aku merasa didengar. Suatu sore aku duduk di teras, menatap jalan kecil yang becek. Setelah hujan, Arga muncul dengan senyum tipis, membawa plastik berisi sayur. Aku tahu kamu gak sempat ke pasar. Ok, lewat tadi, sekalian beli, katanya lembut. Aku menunduk, berusaha menahan air mata. Arga, jangan sering kesini lagi. Aku takut Mas Bayu makin salah paham. Tapi, aku gak bisa diam, Nat. Jawabnya lirih. Aku lihat kamu makin kurus, makin sering sendirian. Aku gak sanggup pura-pura gak peduli. Kata-katanya menembus pertahananku. Aku menutup wajah dengan tangan. Air mataku pecah. Aku bingung gak? Aku takut rumah tangga ini benar-benar hancur. Tapi aku juga gak kuat kalau harus terus sendirian seperti ini. Arga menatapku lama, lalu mendekat sedikit. Suaranya pelan, hampir berbisik. Kalau Bayu terus dingin, kalau dia terus bikin kamu merasa nggak berarti. Apa kamu masih yakin mau bertahan? Pertanyaan itu membuatku terperangah. Hatiku berdenyut sakit. Aku ingin menjawab, ingin meyakinkan diri sendiri bahwa aku masih punya kekuatan untuk bertahan. Tapi di lubuk hati yang terdalam, ada suara kecil yang bertanya, apakah aku masih istri yang sama? Ataukah aku sudah hanyut dalam kesepian yang Arga isi perlahan? Malam itu aku duduk sendirian di kamar, menatap Bayu yang sudah tertidur membelakangi diriku. Punggungnya kaku, jarak kami di ranjang semakin jauh. Tanganku ingin meraih tubuhnya, tapi hatiku seperti diikat rasa takut ditolak. Air mataku jatuh. Lagi, aku berbisik pada diriku sendiri. Sampai kapan aku harus bertahan dalam rumah yang sunyi ini? Sampai kapan aku harus menunggu Bayu kembali jadi suami yang dulu? Namun yang lebih menakutkan adalah kenyataan lain, bahwa di luar sana ada Arga yang selalu siap mendengar, selalu hadir dan perlahan mengisi celah yang Bayu tinggalkan. Aku terjebak di antara dua dunia, satu rumah yang kian dingin dan satu pelukan. Bayangan yang semakin nyata. Hari-hariku seperti berjalan di atas benang tipis. Setiap langkah terasa berbahaya, seolah satu gerakan salah bisa menjatuhkan segalanya. Bayu masih sibuk dengan dunianya, seolah aku hanya bayangan yang menempel di rumah ini. Ia pulang malam, kadang tanpa sapaan, kadang langsung masuk kamar dan tidur membelakangiku. Aku mencoba mencari cara untuk memperbaiki, memasak makanan kesukaannya, menyiapkan baju kerjanya dengan rapi, bahkan menunggu di ruang tamu meski mataku berat karena kantuk. Tapi semuanya tak berbalas. Bayu seperti tembok yang semakin tinggi, tak bisa ku tembus. Di sisi lain, Arga semakin sering muncul dalam pikiranku. Meski ia jarang singgah sejak pertengkaran itu, pesan singkatnya saja sudah mampu membuatku merasa dihargai. Sudah makan? Jangan lupa istirahat. Kata-kata sederhana, tapi terasa hangat. Kontras dengan dinginnya rumahku sendiri. Aku benci diriku yang mulai menantikan pesan-pesan itu. Setiap kali ponselku bergetar, jantungku berdegup lebih cepat. Aku merasa bersalah.
seakan mengkhianati Bayu dalam diam. Meski yang kulakukan hanya membaca dan membalas singkat. Suatu malam saat hujan turun deras, listrik rumah mati, gelap menelan seluruh ruangan. Bayu belum pulang, dan aku sendirian di ruang tamu dengan lilin kecil yang hampir habis. Ponselku berdering, Arga menelpon. Aku lihat dari depan, rumahmu gelap. Kamu sendirian, Nat? Suaranya terdengar cemas. Aku menelan ludah, berusaha tenang. Iya, Mas Bayu belum pulang. Boleh aku mampir sebentar? Aku takut kamu kenapa. Kenapa? Aku terdiam. Sejenak aku ingin menolak. Tapi rasa takut dan sepi membuat pertahananku runtuh. Iya, tapi sebentar saja. Gak tak lama ia datang, membawa senter dan termos berisi teh hangat. Cahaya senter menyoroti wajahnya yang teduh. Aku cuma mau pastikan kamu baik-baik saja, katanya sambil tersenyum tipis. Aku duduk di kursi menunduk. Hati ini berperang keras. Arga, kamu jangan terlalu baik ke aku. Aku takut. Aku makin bergantung. Ia menatapku lama lalu berbisik. Aku gak bisa lihat kamu sendirian terus, Nat. Kamu gak pantas hidup dalam kesepian. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Aku ingin marah. Ingin berkata kalau aku masih istri orang. Tapi di balik itu, ada suara lain yang justru merindukan. Kehangatan itu, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Arga mendekat, tangannya hampir menyentuh bahuku. Kalau Bayu terus begini, sampai kapan kamu sanggup bertahan? Pertanyaan itu menusukku lebih dalam dari sebelumnya. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, menangis terisak dalam gelap dan suara hujan. Aku merasa rapuh, seakan benteng terakhir yang selama ini kupertahankan mulai runtuh. Saat itulah pintu rumah terbuka keras. Bayu berdiri di ambang pintu, basah kuyup oleh hujan. Wajahnya murka melihat Arga duduk di ruang tamu. Aku membeku. Lilin hampir padam, hanya menyisakan cahaya samar yang menyoroti 3 wajah. Aku yang menangis, Arga yang menatap Bayu dengan tenang, dan Bayu yang matanya menyala penuh kecurigaan. Jadi, ini yang kamu lakukan saat aku gak ada. Suara Bayu bergetar, tapi syarat amarah yang tertahan. Aku terdiam, tak sanggup menjawab. Ruang tamu yang tadinya sunyi, kini dipenuhi ketegangan yang nyaris meledak. Dan aku tahu, malam itu akan menjadi titik balik terbesar dalam hidupku. Entah menyelamatkan rumah tangga ini, atau menghancurkannya untuk selamanya. Bayu berdiri kaku di ambang pintu. Hujan masih menetes dari ujung rambutnya. Wajahnya menegang, matanya menatapku, seakan menuntut jawaban yang tak sanggup kuucapkan. Jelaskan, Nadia. Suaranya berat, dalam, tapi penuh getar yang tak biasa. Kenapa dia ada di sini? Aku mencoba mengatur napas. Tubuhku gemetar. Bayu, listrik mati. Aku sendirian. Arga cuma datang bawa senter. Teh hangat, gak ada yang seperti yang kamu pikirkan. Tapi suaraku bergetar, seolah aku sendiri tak yakin dengan pembelaanku. Arga berdiri mencoba tenang. Aku hanya membantu Bay. Jangan salah paham. Namun kalimat itu justru membuat Bayu semakin murka. Ia menatap Arga tajam, lalu kembali menatapku. Kenapa harus dia? Dari sekian orang, kenapa dia yang selalu ada di sekitarmu? Aku terdiam. Pertanyaan itu tepat menusuk hatiku, karena aku tahu jawabannya. Karena Arga hadir saat Bayu memilih pergi. Aku menangis. Akhirnya, suara hatiku pecah. Karena aku kesepian. Bay, aku menunggumu setiap malam. Aku berusaha jadi istri yang baik. Tapi kamu pulang larut. Kamu bahkan jarang bicara denganku. Aku hancur. Dan Arga hadir saat aku butuh seseorang. Bayu terdiam. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal. Aku takut ia akan meledak. Tapi ia hanya menarik napas panjang, menahan sesuatu yang begitu berat. Jadi aku yang salah. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar, tapi penuh luka. Aku sibuk untuk masa depan kita, Nat. Aku bekerja keras, sementara kamu mencari pengganti di belakangku. Aku terisak, semakin keras. Aku gak pernah mencari B. Aku cuma
keadaan. Aku masih mencintaimu, tapi aku juga merasa terluka. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Hanya hujan di luar yang masih jatuh tanpa henti. Arga akhirnya angkat bicara. Suaranya mantap. Bayu, aku minta maaf kalau kehadiranku memperburuk keadaan, tapi percayalah, aku tidak pernah berniat merebut Nadia. Aku hanya ingin dia tidak merasa sendirian. Bayu menatap Arga lama lalu menghela napas panjang. Kamu harus pergi gak? Malam ini, aku perlu bicara dengan istriku. Arga menatap seolah ingin memastikan aku baik-baik saja. Aku mengangguk pelan, dan dengan langkah berat, ia pun keluar, meninggalkan aku dan Bayu berdua dalam kegelapan dan cahaya lilin yang hampir padam. Bayu duduk, wajahnya lelah, suaranya serak. Nad, kalau memang aku sudah gagal jadi suami, bilang sekarang. Aku gak mau memaksamu bertahan dalam luka. Aku menatapnya, air mata tak berhenti mengalir. Dalam hatiku ada dua suara berperang. Satu ingin menyerah, satu lagi ingin memperjuangkan. Akhirnya aku berbisik lirih. Aku gak mau menyerah, Bay. Aku masih mau kita berjuang. Tapi aku butuh kamu. Bukan hanya sibuk di luar, tapi ada untukku di sini. Bayu menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu menarikku ke pelukannya. Untuk pertama kali setelah sekian lama, aku merasakan tubuhnya hangat, memelukku erat. Tangi, kami pecah bersama. Tanpa kata-kata, hanya luka yang perlahan mencoba sembuh. Malam itu aku tahu, jalan kami tak akan mudah. Bekas luka ini mungkin tak akan hilang begitu saja. Tapi setidaknya, kami memilih untuk tetap melangkah bersama, meski dengan hati yang retak dan harus disatukan kembali sedikit demi sedikit. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, entah rumah tangga ini benar-benar akan bertahan atau suatu hari nanti kembali runtuh, aku tak akan pernah lagi membiarkan kesepian membuatku kehilangan diriku sendiri.